Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji beserta syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Sholawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin, mudah-mudahan termasuk kita sekalian, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pendengar muslimin muslimat dimanapun berada, perkenankan Buya Asep pada kesempatan ini menyampaikan ceramah berkenaan dengan kiamat. Dan ini adalah seri yang kelima. Alangkah baiknya muslimin muslimat dimanapun berada, sebelum mendengarkan ceramah ini, alangkah baiknya dari mulai seri yang ke-1 para pendengar untuk menyimaknya juga kedua, ketiga, dan keempat. Berbicara tentang kiamat atau as-saah istilahnya itu, tidak lain dan tidak bukan, kalau kita berbicara as-saah adalah kiamat besar, di mana hancurnya alam semesta, tiupan sangkakala yang pertama, kemudian diganti dengan alam akhirat. Berbicara tentang kiamat dalam pengertian kejadian yang dahsyat, hancurnya alam semesta ini, itu tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya, dan tidak ada ciri-cirinya. Jangankan kita untuk mencari ciri-cirinya, baginda Rasul pun tidak tahu menahu sedikit pun tentang kiamat, hancurnya alam semesta ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Allah. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Allah. Seluruh nabi dan rasulnya, termasuk para malaikat pun tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat, hancurnya alam semesta ini. Berikutnya juga tertera di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187 bahwa kiamat itu akan datang dengan tiba-tiba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. La ta'tikum illa baghtah. Tidak datang kiamat itu kepada kalian kecuali dengan tiba-tiba. Tentu saja berbicara tentang kiamat, hancurnya alam semesta ini karena datangnya dengan tiba-tiba, tentu tidak akan ada cirinya. Kalau begitu timbul pertanyaan, mengapa Buya atau Buya Asep, kalau kita lihat literatur dalam Islam, terutama dalam hal hadis sabda baginda Rasul, di sana banyak sekali ciri-ciri kiamat. Itu yang dimaksud oleh baginda Rasul. Bukan kiamat hancurnya alam semesta. Yang dimaksud oleh baginda Rasul itu, yang dimaksud dengan ciri kiamat di sana adalah bahwa saat itu, kalau itu memang terjadi, memang sudah terjadi kiamat. Cirinya saat itu memang sudah kiamat. Kiamat dalam pengertian kejadian kemaksiatan, pembangkangan kepada Allah, kejadian kemusyrikan yang luar biasa, atau timbulnya kebodohan yang menjadikan derajat manusia jatuh kepada jurang kehinaan dan kenistaan. Kalau kita perhatikan berkenaan dengan ciri-ciri kiamat yang dimaksudkan oleh baginda Rasul, itu adalah kiamat bukan dalam pengertian kiamat hancurnya alam semesta. Tidak ada yang tahu tentang itu. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Kemudian juga wala ta'tikum illa baghtah. La ta'tikum illa baghtah. Tidak datang kiamat kepada kalian hancurnya alam semesta. La ta'tikum illa baghtah, kecuali dengan tiba-tiba. Ya. Sebagaimana Buya pada kesempatan seri kiamat yang kelima ini, Buya akan membahas sabda baginda Rasul dalam hadis riwayat Muslim yang diterima dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari. Baginda Rasul bersabda, "Wa tulu asyamsi min maghribiha. Wa tulu asyamsi min maghribiha." Bahwa ciri kiamat itu di antaranya adalah terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat. Kalau kita perhatikan berkenaan dengan ilmu astronomi, tentu saja para ahli astronomi tahu betul bahwa tidak mungkin ini adalah ciri kiamat dalam pengertian hancurnya alam semesta. Kita paham betul yang dimaksud dengan ciri di sini adalah kalau ada ciri-ciri itu kan sebelum terjadinya. Masa iya sih keluarnya matahari dari barat yang dimaksudkan oleh baginda Rasul dalam pengertian matahari yang sebenarnya keluar dari barat? Maksud beliau bukan ke sana. Bukan. Baginda Rasul orang yang cerdas. Baginda Rasul orang yang paham pengetahuan. Baginda Rasul tidak mungkin bersabda sesuatu yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita sedikit bahas tentang terjadinya revolusi, apalagi rotasi. Kalau memang itu adalah matahari yang sebenarnya keluar dari barat, tentu dengan serta-merta merubah arah rotasi dan arah revolusi. Mendadak berdiam, kemudian dibalikan dengan berbalik 180 derajat, tentu akan menghasilkan kehancuran dunia yang saat itu terjadi kiamat besar. Itu sudah bukan ciri lagi. Itu termasuk adalah baghtah. Tetapi baginda Rasul
bersabda watulu asyamsi min magribiha, bahwa ciri kiamat itu diantaranya adalah keluarnya matahari dari barat. Bukan dalam pengertian matahari yang sebenarnya. Baik, Buya akan bahas berkenaan dengan sabda baginda Rasul ini. Baginda besar Nabi Muhammad SAW, subhanallah, luar biasa, beliau mempunyai kemampuan melihat masa yang akan datang. Sampai-sampai beliau bersabda akan kiamat, atau ciri kiamat saat itu jika matahari keluar dari barat. Pemirsa rahimakumullah, kalau kita perhatikan perkembangan dunia ini, paling tidak kita mulai dari awal abad ke-1 Masehi. Bahkan abad-abad sebelumnya atau sebelum Masehi. Bagaimana kita memperhatikan berkenaan dengan arsip arkeolog, bahwa biiznillah munculnya para nabi, para rasul itu dari arah timur. Memang dalam hal ini untuk awalnya tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bermaksud membedakan timur dan barat, karena timur, barat, utara dan selatan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bimuradi. Mungkin pada zaman Jin tidak tahu bahwa justru munculnya ajaran nabi-nabi di zaman Jin itu dari sebelah barat. Kita tidak paham, kita tidak tahu, karena kita adalah bukan jin, tetapi kita adalah turunan Nabi Adam alaihi salam. Muncul dari arah timur, bagaimana para nabi dan para rasul menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan suhufnya ataupun juga dengan kitabnya. Suhuf Adam, suhuf Idris, suhuf Nuh, terus suhuf Ibrahim, yang sebut dengan milah Ibrahim, ajaran Islam semuanya, para nabi itu. Ada juga yang dikasih kitab oleh Allah, di mana ajarannya cukup banyak, yaitu Nabi Musa dikasih oleh Allah kitab Taurat, Nabi Daud yang sebelumnya dikasih kitab Zabur, berikutnya setelah Musa juga Nabi Isa alaihissalam kitab Injil, dan baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quranul Karim. Daud di zamannya mendapatkan wahyu dari Allah kitab Zabur dalam bahasa Kibti. Bahasa Ibrani diberikan kepada Nabi Musa di dalam kitab Tauratnya, bahasa Suryani di dalam kitab Injilnya, kemudian bahasa Arab di dalam Al-Quranul Karim. Itu semuanya biiznillah dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari arah timurlah agama di zaman kita ini disebarluaskan ke arah barat. Sehingga baginda Rasul pernah bersabda, utlubul ilma walau bisin. Di sini ada perintah jamak, utlubu, carilah oleh kalian. Bukan dalam pengertian sendiri yang diperintah baginda Rasul. Secara masif, orang-orang Arab saat itu diperintahkan oleh baginda Rasul mencari ilmu, bahkan sampai ke negeri Cina, walau bisin. Tidak diarahkan kepada barat, yaitu Romawi dan negara Eropa yang lainnya, tapi ke negeri timur. Bagaimana baginda Rasul melihat bahwa kesantunan orang-orang timur dalam berilmu sains dan teknologi, punya etika, punya adab, budaya, kemiliteran dan sebagainya, itu betul-betul diwarnai dengan kesantunan agama adinul Islam sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Barat, kita jujur, dari abad ke-5 sampai abad ke-14 kita paham dalam sejarah, itu abad pertengahan, itu abad ke-8,
itu adalah adab kekosongan atau abad kekosongan. Semuanya mengakui itu adalah zaman kebodohan, di mana zaman itu adalah zaman doktrin peristiwa Galileo Galilei itu yang dipenggal lehernya oleh kaum gerejawan karena bertentangan dengan pendapat kaum gerejawan. Kaum gerejawan mengatakan dunia ini adalah, atau bumi ini adalah datar seperti meja. Setelah ke ujungnya maka akan jatuh ke jurang. Sedangkan ilmuwan Galileo Galilei itu berpendapat bahwa bumi ini adalah bulat. Dipanggillah Galileo Galilei, kalau kamu tetap dalam pendapatmu bumi ini adalah bulat, maka akan dipenggal lehermu, lepas kepalamu. Apa kata Galileo Galilei? Gak apa-apa, aku akan mempertahankan pendapat ini meskipun kepala lepas daripada badan. Sampai dipenggalnya itu Galileo Galilei, ilmuwan yang luar biasa. Bagaimana saat itu keilmuan, apalagi teknologi jauh panggang daripada api, bisa berkembang. Itu adalah abad kegelapan. Abad kegelapan. Dan timur mewarnai dunia ini dengan kesantunan. Tetapi sebaliknya saat itu barat adalah dalam abad kegelapan. Terus berlangsung sampai abad ke-14. Nah, berbicara tentang ini, muslimin muslimat rahimakumullah khususnya, atau non-muslim sekalipun yang mendengarkan ceramah Buya Asep ini, bahwa ternyata teknologi yang diwarnai, yang dibimbing oleh ruh atau wahyu dari ilahi, maka itu menjadi teknologi yang beretika, menjadi teknologi yang berbudaya, teknologi yang santun, yang bukan atas dasar kekerasan. Sebaliknya, teknologi yang lepas daripada bimbingan agama atau wahyu ilahiyah, maka itu menjadi bumerang bagi manusia sendiri. Timbulnya kehancuran, kemusnahan manusia, hancurnya peradaban manusia. Nah, itu yang pertama berkenaan dengan suasana saat itu, zaman baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Nah, baginda Rasul menyampaikan kepada para sahabat saat itu, jika terjadi watulu asyamsi min magribiha, jika terjadi adalah barat atau matahari terbit dari barat, dalam pengertian jika teknologi yang tidak santun, jika ilmu dan yang tidak santun, yang tidak diwarnai dengan wahyu ilahiyah, itu menjadi cahaya atau mewarnai dunia ini, maka itu terjadi kiamat. Bagaimana dengan ego para pemimpinnya, keotoriteran para pemimpinnya, menggunakan teknologi jadi alat untuk memusnah lawan-lawan politiknya, maka itu terjadi kiamat. Baginda Rasul mewanti-wanti itu jangan sampai terjadi matahari keluar dari barat, tapi sebaiknya adalah matahari itu keluar dari timur, dalam pengertian bahwa kesantunan, teknologi, dan ilmu pengetahuan itu mewarnai dunia ini. Jadi dalam hal ini Buya Asep menyampaikan dua hal. Yang pertama, bolehlah, kalau memang itu dalam pengertian sebenarnya, jangan sampai itu bahwa teknologi barat, sains dan budaya etika dari barat itu mewarnai dunia. Kenyataannya, sekarang ini kita melihat bagaimana generasi muda bangsa kita Indonesia yang terkenal dengan ketimurannya bisa dilihat bagaimana berpakaian cara barat. Berpakaian cara barat yang tidak karuan, menjadikan munculnya syahwat-syahwat nafsu birahi. Maka derajat kita balhum adol, lebih rendah daripada binatang. Hubungan seksual tanpa ada adab-adabnya dan tata keramanya, dan juga aturan-aturan agama terutama. Bagaimana mereka cara berbicara kepada orang tua, tidak ada sopan santun. Orang tua menjadi teman
bahkan bisa bentak-bentak. Di bidang musik juga kadang-kadang, maaf, sambil minum minuman keras. Minuman keras sudah menjadi kebiasaan orang-orang barat seperti minuman biasa. Pergaulan bebas, kebiasaan orang-orang barat, itu sudah masuk ke timur. Di bidang teknologi yang tanpa tedeng aling-aling, demi untuk memuaskan hawa nafsunya, tidak apa-apa memusnahkan bahkan satu etnis pun sekalian. Itu kalau kita bicara tentang barat dalam pengertian sesungguhnya barat, meskipun tidak begitu juga secara garis besarnya saja. Karena juga banyak orang barat yang muslim dan muslimah, orang barat yang punya tata krama, tetapi pada umumnya barat seperti itu. Tetapi yang lebih aman, Buya Asep akan menyampaikan, barat itu disimbolkan dalam pengertian keburukan, kebusukan. Dan timur digambarkan kesantunan. Barat digambarkan tanpa bimbingan wahyu ilahiyah. Dan timur digambarkan dalam pengertian kesantunan dan dibimbing oleh wahyu ilahiyah. Dalam pengertian yang kedua ini bersifat maknawi, sehingga tidak ada yang harus tersinggung di satu sisi orang-orang barat, dan tidak ada yang membusungkan dada di satu sisi, yaitu orang-orang timur. Tetapi lebih aman kita katakan bahwa barat yang maksud dengan baginda Rasul adalah simbol kebusukan, simbol kemesuman, simbol kemaksiatan, simbol kebebasan yang tanpa batas. Untuk barat, sedangkan timur itu adalah simbol kesantunan, ketatakramaan, adab-adab, dan akhlakul karimah yang dibimbing oleh dinul Islam. Kalau kita melihat dalam hal ini, kita lihat sekarang umumnya manusia di bumi kita ini, bagaimana. Jangan jauh-jauh di negeri kita sendiri, pembegalan sudah di mana-mana, perzinahan sudah di mana-mana. Orang sudah tidak malu lagi hubungan seksual, pergaulan bebas. Bagaimana tata krama ke orang tua juga sudah tidak dipakai. Sampai terjadi di zaman sekarang ini kejadian yang di luar batas pikiran normal kita. Ada anak membunuh ibu, anak membunuh ayah, atau sebaliknya ayah membunuh anak, ataupun ibu membunuh anaknya. Tata krama kepada guru. Kemudian juga dalam hal mabuk-mabukan, narkoba. Kemudian juga di bidang-bidang perjudian, baik judi secara langsung berhadapan ataupun judi online dan sebagainya. Nauzubillah summa nauzubillah. Menurut pandangan Buya, sekarang ini kita sudah kiamat. Bagaimana matahari sudah terbit dari barat, kebusukan, kemusuman, kebodohan, kejahiliaan sekarang sudah nampak. Untuk itu muslimin muslimat, terutama para ustadz, ustadzah, mubalik, mubaligoh, para kiai, para syekh, para habaib, semuanya, ini menjadi tugas kita bagaimana kiamat yang dikatakan oleh baginda Rasul ini menjadi reda, sehingga tidak ada kiamat munculnya matahari dari sebelah barat. Tentu dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan ini harus kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Bagaimana kita ini selaku orang yang beriman harus masuk Islam secara kafah dari berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini kita selaku orang yang paham, kita harus berdakwah, menyampaikan terutama kepada generasi muda. Wahai ananda, sekarang ini kita sudah terjadi kiamat di mana matahari sudah terbit dari barat. Kebudayaan barat dalam pengertian kebusukan, kebodohan sudah menerpa kita. Kebebasan yang tanpa batas, kemesuman di mana-mana, pergaulan seks bebas dan sebagainya, perjudian dan mabuk-mabukan sudah terjadi di mana-mana. Maka ini menjadi kiamat. Ini menjadi tugas kita untuk menjadikan kiamat ini tidak terjadi. Kiamat ini diganti dengan kemaslahatan, ini adalah menjadi tugas kita. Demikian yang Buya Asep sampaikan. Sehingga Buya Asep menyimpulkan sabda Rasul, "Watula syamsi min magribiha", bukan dalam pengertian ciri kiamat hancurnya alam semesta, jauh daripada itu.
Jauh daripada itu. Ini adalah aba-aba dari bagian Rasul. Semacam istilah itu, tanda-tanda dari bagian Rasul. Kalau itu sudah terjadi, maka itu sudah kiamat. Sekarang sudah kiamat, maka tugas kita bagaimana kiamat ini menjadi tidak kiamat lagi, tidak ada musibah-musibah seperti ini lagi, menjadikan dunia ini maslahat. Baldatun taibatun rabbun ghafur. Kita semuanya pulang kepada Allah, membawa bekal yang banyak, sehingga kita mudah-mudahan mendapat ridhonya dan masuk surga Jannatul Naim. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan, kekurangan dan kebodohan Buya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.